Ya, halo. Gimana kabarnya teman-teman semua? Iya, mudah-mudahan kelas 5 semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Alamin. Ustazah Tri doakan semua. Ketemu lagi nih ya sama Ustazah Tri. Pastinya nanti kita akan belajar materi terkait pembelajaran bahasa Indonesia. Udah siap belum? Wah, udah ada yang siap. Wah, pinter pokoknya yang udah siap, yang udah semangat nih ya kali ini bersama Sajatri. Yuk kita belajar bahasa Indonesia. Nah, tapi sebelumnya Sajatri akan sedikit mengulas kira-kira tujuan pembelajaran kali ini nih apa ya kepada teman-teman kelas 5 khususnya. Jadi di bab 9 bersahabat dengan lingkungan itu ada dua tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu mencermati surat. Nah, surat, oh iya, sering ya dapat dengar kata-kata surat. Nah, ternyata tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu tentang bagaimana mencermati surat, yaitu surat undangan, kemudian kegiatan sekolah, kemudian surat kenaikan kelas dengan menggunakan kalimat yang efektif. Nah, yang kedua, tujuan pembelajaran kali ini di bab 9 dengan tema bersahabat dengan lingkungan itu adalah membuat surat undangan. Ada yang mau bisa? Iya, nanti Sadatri akan kasih bagaimana caranya membuat surat undangan yang nanti adik-adik bisa kasih ke teman-teman. Ya, seperti surat undangan, pesta ulang tahun, pernikahan, ataupun undangan resmi seperti kedinasan atau kegiatan sekolah dan lain-lain. Ada yang mau bisa buat surat undangan resmi maupun tidak resmi atau setengah resmi? Oke, nah di bab ini nanti insya Allah Sadatri dan teman-teman kelas 5 semua akan bersama-sama belajar materi berkaitan dengan surat undangan. Mau? Oke, kalau mau berarti sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oh iya, ada satu yang lupa sebagai umat muslim. Pastinya kita harus mengucap salam terlebih dahulu sebelum kita membaca basmalah. Oke, Sadatri akan menyapa teman-teman kelas 5 semua dengan salam yang semangat jawabnya. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan, Allah lindungi keluarganya, nanti menjadi anak yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menjawab salam. Mudah-mudahan doa dari Sadatri sampai ya. Jadinya kalian menjadi anak yang soleh dan juga soleha. Kemudian agar nanti kita belajar kali ini bernilai ibadah, ya mendapat pahala selain ilmu, kita mulai bersama-sama yuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doa sebelum belajar. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan baik lafaz maupun kegiatan pelajaran kita kali ini ya. Oke, semuanya sudah siap? Baik, pinter pokoknya semua anak kelas 5 luar biasa hebat, luar biasa soleh dan juga semangat walaupun belajar di rumah. Oke, tapi sebelum masuk lagi ke materi tentang surat, udah nggak sabar ya? Ustazah akan sedikit mengulas materi yang pekan lalu. Siapa yang masih ingat kira-kira? Iya betul. Ada selentingan di peristiwa-peristiwa apa? Iya, menyajikan kembali peristiwa dari sebuah cerita dengan melihat apanya? Dari latarnya. Iya, betul 100 yang di belakang. Pokoknya nggak tahu tuh siapa yang di belakang ya. Sadatri kasih 100. Ada latar apa? Waktu, ada latar tempat ya, kejadian. Jadi pembelajaran yang sebelumnya tidak boleh terlupakan ya. Sebelum masuk ke pembelajaran kita kali ini kita harus sedikit mengulas agar teman-teman kelas 5
Masih ingat ya? Nanti ujian tinggal dibahas sedikit lagi. Jadi mempermudah pembelajaran ataupun kegiatan ujian nantinya dengan mereview materi sebelumnya. Ya, teman-teman semua? Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Nah, coba sekarang semuanya sudah memegang kan ya buku bahasa Indonesianya, ya SPS-nya. Nah, di sini nanti silakan disimak dan juga dicermati yaitu tema 9 ya, yaitu berjudul bersahabat dengan lingkungan ya. Itu judul tema kali ini. Nah, selanjutnya saya akan sedikit bertanya kepada adik-adik kelas 5 semuanya ya, Iwan maupun Akhwat. Barangkali di kelas 4 sudah pernah belajar, siapa yang masih ingat? Apa sih surat resmi? Bagaimana bentuknya? Ada? Oke, iya. Ternyata ada yang menjawab, ada Bu. Iya, apa tuh? Iya, betul ya. Jadi surat undangan itu terbagi-bagi ya. Ada 3 bagian dari surat undangan. Yang pertama yaitu surat undangan resmi. Yang kedua yaitu surat undangan setengah resmi. Yang ketiga surat undangan tidak resmi. Nah, siapa nih yang mau coba jawab apa bedanya surat undangan resmi, setengah resmi, dan juga tidak resmi? Ada yang mau coba menjawab? Wah, berisik nih ya di belakang ya. Wah, tuh di rumahnya masing-masing pada coba jawab ya. Iya betul deh, Ustazah Tri kasih deh bintang buat yang jawab nih ya dari rumah masing-masing. Ya, jadi surat undangan resmi itu adalah surat undangan yang dibuat oleh lembaga resmi seperti lembaga organisasi, kemudian lembaga swasta, instansi pemerintah, dan sejenisnya. Dan biasanya itu menggunakan bahasanya resmi, menggunakan bahasa yang baku, dan juga dilengkapi dengan kop surat di bagian atasnya. Coba deh teman-teman yang di rumah masih menyimpan surat dari sekolah, boleh deh diambil, dibuka, dicek. Apakah betul di atasnya itu ada kop suratnya? Coba diambil dulu, saya tunggu deh ya. Silakan diambil dulu. Oh, ada yang udah diambil? Iya, coba dilihat. Iya, betul. Jadi, surat undangan resmi itu biasanya ada kop resminya ya di atas surat itu. Nah, itu biasanya dalam suatu organisasi, instansi pemerintah atau lembaga sosial maupun lembaga sekolah itu biasanya menggunakan surat-surat resmi dengan bahasa yang baku ya. Adik-adik juga di rumah punya, itu adalah salah satu contoh surat resmi ya. Nah, di sini Ustazah akan memperlihatkan sedikit ya contoh surat resmi ya. Nih ya, ada di halaman tuh, ini surat resmi ya. Yang bagian atas itu adalah kop nih, yang bagian atas. Nah, ini adalah kop suratnya ya. Biasanya ada tanda tangan pihak-pihak yang terkait ya dari instansi tersebut. Nah, ini adalah surat resmi. Tidak sembarangan diedarkan, tapi sudah ada alurnya ya, tanggal dibuat, kop, kemudian tanda tangan juga. Nah, ini adalah surat resmi. Sekarang sudah ada sedikit pemahaman mengenai surat resmi ya, teman-teman kelas 5. Oke. Itu ada di halaman 127. Nah, sini sedikit akan Ustazah bacakan ya. Surat resmi itu surat yang seperti apa? Nah, surat undangan resmi yaitu surat undangan yang dibuat oleh lembaga resmi seperti kepanitiaan, instansi pemerintah, lembaga swasta, atau organisasi masyarakat. Nah, itu
gitu ya. Surat ini ditulis dengan bahasa yang resmi dan baku misalnya. Nah, contoh dari surat resmi yaitu surat dinas, surat kegiatan sekolah, atau surat undangan rapat komite. Ya, itu. Nah, selanjutnya adalah surat undangan setengah resmi. Ayo, ada surat undangan resmi, ada surat undangan setengah resmi. Kayak gimana ya? Nah, ternyata surat undangan setengah resmi itu adalah surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan untuk kepentingannya. Meskipun kadang kadang itu dilaksanakan dalam acara resmi personal gitu. Jadi misal kayak upacara adat daerah setempat gitu kan. Kemudian surat undangan pernikahan, surat undangan pengajian gitu kan, surat undangan sunatan dan sejenisnya. Nah, di sini saya memiliki contoh surat undangan setengah resmi. Siapa yang tahu? Ayo, ini surat apa ya? Surat apa kira-kira ya? Nah, ini adalah surat undangan setengah resmi. Ya, coba apa namanya, hitanan atau sunatan. Nah, ini adalah contoh dari surat undangan setengah resmi ya. Di dalamnya ada apa namanya, nama dari yang memiliki acara ya, yang menikah ataupun yang sedang disunat itu tercantum di bagian depannya ya, surat tersebut ini ada di bagian utamanya nih ya. Selanjutnya biasanya itu ada undangan juga yang turut mengundang ya, itu biasanya ada beberapa. Kemudian di sini juga ada kapan ya dilaksanakan, hari, tanggal, kemudian tempat, waktu ya. Ini adalah undangan setengah resmi. Ada yang pernah lihat atau pernah mendapatkan surat undangan setengah resmi? Iya, ini adalah surat undangan setengah resmi yang adik-adik atau teman-teman kelas 5 pernah dapat ya, kalau teman-temannya mau sunat dan sebagainya. Sampai di sini ada pertanyaan berkaitan dengan surat undangan setengah resmi? Oke, terima kasih kalau sudah paham. Selanjutnya yang ketiga yaitu surat undangan tidak resmi. Yang bagaimana ya surat undangan tidak resmi? Nah, ada surat undangan resmi, ada surat undangan setengah resmi, dan yang ketiga adalah surat undangan tidak resmi. Artinya, itu adalah surat yang mengatasnamakan ya, kepentingan perseorangan pribadinya gitu kan. Nah, atau apa namanya, golongan. Nah, itu adalah surat undangan tidak resmi dan bahasanya biasanya juga menggunakan bahasa sehari-hari ya, tidak harus yang baku maupun yang resmi sesuai ejaan bahasa Indonesia ya yang sudah ditentukan gitu kan. Nah, biasanya kira-kira apa nih yang tidak resmi? Nah, iya betul, di belakang ada yang menjawab, Bu, surat undangan ya, misal undangan ulang tahun. Iya betul. Jadi ketika teman-teman kelas 5 dapat surat undangan ulang tahun, nah itu contoh dari surat undangan tidak resmi. Selain kecil ya bentuknya, di dalamnya itu hanya singkat ya. Misal teruntuk temanku gitu ya kan. Ditunggu kehadirannya pada acara ulang tahunku yang ke pada pukul di tempat. Sudah cukup. Tidak ada kop, tidak perlu ada resmi dari lembaga-lembaga terkait ya kan tentang undangan tersebut, tapi cukup ada paraf dari yang ulang tahun ya kan, agar nanti tamu undangan mau hadir seperti itu. Jadi kita hari ini sudah membahas ada 3 ya macam atau jenis surat undangan. Jadi kali ini nih ya di materi A itu temanya adalah mengidentifikasi jenis-jenis surat undangan. Udah paham ya semuanya? Insya Allah sudah paham. Jadi yang pertama ada surat resmi, misalnya surat kegiatan sekolah, ya kan? Kemudian yang kedua surat setengah resmi, misalnya seperti surat undangan pernikahan. Kemudian yang ketiga surat tidak resmi, ya kan? Yang apa tadi? Iya, paling ingat deh kalau undangan tidak resmi ya, yaitu surat undangan
Putri akan sampaikan, kita sebagai umat Islam itu untuk ulang tahun itu maka sebaiknya diisi dengan doa dan juga berbagi kepada anak yatim ataupun orang-orang yang tidak mampu agar umur yang bertambah itu bisa menjadi berkah ya. Kalau ulang tahun itu adalah budaya budaya dari non muslim, maka untuk teman-teman semua kelas 5 terutama harus paham ya. Jadi untuk bertambahnya umur bisa dilakukan dengan berdoa, kemudian berbagi dengan anak yatim, mendoakan umur kita agar lebih berkah lagi gitu ya. Jadi tidak perlu adanya ulang tahun ataupun kegiatan yang harus dirayakan apalagi bersama-sama memotong kue maupun meniup lilin. Tapi di sini kan kita hanya contoh sampel dari jenis undangan itu. Jadi teman-teman semua juga harus tahu ya, terutama kelas 5. Oke. Nah, ada tugas nanti buat teman-teman ya, tapi nanti. Nah, karena materi bahasa Indonesia ini masih berkelanjutan sampai S, nah, Ustazah akan lanjut lagi ke materi selanjutnya ya kan, karena berkesinambungan dan juga masih nyambung ya kan, yaitu menentukan bagian surat undangan resmi ya kan, agar teman-teman semua di rumah terutama kelas 5 Iwan maupun Ahwat nanti setelah dapat surat nih ya, misal dari sekolah kegiatan outbound, hore, nah dilihat kira-kira dalamnya ada bagian apa aja ya di dalamnya. Nah, yang pertama sekali pastinya ya, yaitu nih kita lihat di sini ada ya, di halaman 128 ya. Itu ada dari A sampai F ya, teman-teman semuanya. Nah, yang pertama yaitu pastinya menggunakan kepala surat atau kop surat. Jadi resmi di atasnya. Tadi ini ya, di bawahnya ada contohnya. Ya. Coba perhatikan. Iya, ini adalah kepala surat ya, atau kop surat. Nih, kalau surat resmi menggunakan ini. Nah, kemudian yang selanjutnya itu apa lagi ya Bu? Oke, yang selanjutnya adalah menggunakan nomor surat, lampiran, dan juga perihal. Biasanya nih ada 3 baris nomor surat, kemudian di sini lampirannya, kemudian perihal nih. Jadi ini ciri-cirinya ya, atau bagian-bagian dari surat resmi. Nah, yang ketiga apa lagi? Yang ketiga adalah menggunakan salam pembuka dan penutup seperti dengan